perkara dugaan korupsi pembangunan persemaian modern yang berada di Labuan Bajo, tepatnya di Gorang, Kecamatan Komodo. Saat ini prosesnya telah bergulir di Pengadilan Tipikor Kupang. Pada tanggal 8 Mei 2024, proses perkara ini berjalan ke tahap lebih lanjut, yakni pemeriksaan setempat. 3 orang hakim Pengadilan Tipikor beserta tim dari Kejaksaan Tinggi NTT dan juga JPU dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat beserta pengacara dari para tersangka datang ke tempat persemaian modern untuk melakukan pemeriksaan setempat. Secara umum, pada saat pemeriksaan setempat, ada 3 segmen yang dilihat. Yang pertama, pada segmen persemaian terbuka, di situ melakukan pemeriksaan terhadap berabat, tembok penahan, dan bangunan lain. Lalu pada segmen yang kedua memeriksa reservoir, perangkat elektrik di sana, seperti pompa listrikan, dan yang lain-lain. Lalu pada segmen yang ketiga, pemeriksaan itu dilakukan di pekerjaan jalan di persemaian modern. Dan untuk diketahui, dalam perkara tersebut, Kejaksaan Tinggi menetapkan 5 tersangka, lalu menaksir ada kerugian negara di sana berkisar antara 10 miliar. Nah, mari kita saksikan bersama bagaimana proses pemeriksaan setempat itu, karena ini merupakan sidang terbuka untuk umum, maka Surut Timur diberikan kesempatan untuk memantau kegiatan tersebut. Itsus TPK 2024 Kupang kita dan ya. Kita hanya untuk datang melihat ini ya, temuan, kemudian tindak lanjut dan lain sebagainya nanti kita di persidangan ya. Persidangan di Tipikor. Kita hanya mau lihat temuan-temuannya saja. Ayo, gimana Pak? Sebelum kita ke pertemuan tempat yang diperiksa oleh pra ya. Kalau berkenan sebagai pihak pengelola atau membenarkan layout ini dulu sebentar Pak Rindu, biar kita tahu persis lokasinya itu tergambar, karena kita itu tahu persis sama mungkin ahli saja yang menjelaskan. Ini kan saat ini Pak. Iya. Kita langsung saja ke ini. Iya. Oh ini ya, Ketebalannya juga MTK 250 toh kan? Ini harusnya berapa berapa ini Pak? Ini ketebalan ini. Ini cuma Oh ketinggian. ya, pasangannya kan buruk kan. Oke. Kalau ini yang kayak apa sih namanya ini perabat ya? Perabat itu. Beton perabat betonnya ini dimintanya K250 toh kan? Setelah diuji kemarin dengan ahli tidak terbaca deh. Oh tidak terbaca ya. Tebalnya juga tidak mak. K berapa? Permintaannya K20. K250 Kak. Oh K250. Tapi ketika diuji tidak terbaca. Deh, berarti ini masuk yang area mana? Open area. Open area ya. Jadi aku mau lihat ini. Iya. Mau lihat ini. Saya catat harusnya 250. Harganya kan itu kenapa tidak bisa terbaca itu Bale? jangan saya tanya ahli. Oh gitu. Kita sama-sama Tidak terbacanya karena apa Pak? Karena memang tidak kalau dia apa beton itu yang bisa dibaca alat itu ada kekuatan minimum. Enggak dibawa alatnya Pak? Alatnya gede banget kok? Tidak, Sampai kalau MRT. bisa dilihat enak itu sama-sama. Ya udah lanjut. Terus yang saya bilang apa saya sampaikan dia tidak rapi kan itu belum kita lihat dari samping dari tadi.
Harusnya rabat tubalnya harusnya kan sama tebal. Iya. Ini ketebalannya bervariasi, ada tebal tipis terus dia bergelombang gini. Tidak, ini pasangan batu. Kalau yang dimasuk kolom PD satu mana? Bentar, ini dulu. Ini dulu. Tapi itu juga termasuk ya Pak ya? Itu termasuk yang dibilang batunya kegedean. Tidak, ini tidak. Ini tidak masalah. Ya. Hanya kurang rapi dan ini kurang tebal dan Ya. tidak masuk 250. Ya. Terus ada jalan rapat juga, jalan itu ada jalan. Ini tidak rapat beton Pak? Sama. Sama ya. Oh, beda ya. Itu seharusnya lebih tinggi daripada permukaan ini ya? Dia rata lah, harusnya rata, rapi. Oh, ini karena led gitu ya? Ada Ini tidak ada sini. Boleh kita dipakai sebagai yang sana ya? Tapi bisa dimanfaatkan. karena salah satunya dari NU ada yang bermasalah. Seperti ini harusnya kan ada masalah. Kalau ini kemarin dihitung volumenya Ada kami sudah ukur. kurang volumenya. Kalau ini Ada di sini sudah kurang juga. perhitungan ini kan ada Volume pasangan batu volume pasangan batu dengan rabat. ya. Oh, kita masih di rabat, Pak. Pak Iya. di sini aja terus. Ini apa kurang volume juga rabatnya? Iya, kan tebalnya saja sudah cukup kurang. Sudah ini Iya. ya, kurang sesuai. Jadi rabat Ibu ada yang di bagian ini untuk tanaman, ada yang untuk jalan pakai rabat juga. Rabat untuk tanaman dan Berjalan. Kalau rabatnya untuk tanaman, jadinya tebalnya berapa? Untuk jalan berapa tebalnya rabat? Ya, Yang faktanya tanaman itu itu 10 cm. 10 cm. Iya. sesuai rap ya. 10 cm ini tanaman ya Pak? Yang untuk Kalau yang untuk tanaman 10 cm ya. Ya, jalan. Yang Untuk jalan Dia masuk ke pekerjaan bagian organ karya pun. ini berapa senti ya, Bang? 10 cm. itu masih ada yang nanti di atas itu kita bisa lihat bervariasi. Ini rabat tadi katanya ini. Ya harusnya kan sama, Bu. Itu rabat. Iya, maksud saya kan kalau Harusnya memang 10 cm. Iya. untuk jalan berapa senti, untuk tanaman berapa tanaman, senti. Tanaman 10 senti artinya Bentar saya lihat kembali sini. Supaya kita tahu Ya, yang memang kurang tidak ya. sesuai. Iya. Asal jangan ada yang semaput saja jam 12 siang ya Pak. Ambulans ya ada. Harus Di dalam kertas kerjanya teman-teman ini ada Bu. Itu sama dengan nanti sebentar di sini begini, tapi PR untuk ahli ketika di persidangan minta tolong dibantu untuk ini ya. ya, oke, lanjut ya. Itu termasuk hitungannya apanya? Kita tahu harusnya sampai ke sana Untuk berapa tebalan panjang. itu muncul di gambar. Di sini hanya Gambar bawa Volume. tidak? Tak gambar loh, yang besar kamera. kita tidak bawa di ini persidangan hanya nanti volumenya kita saja. Oke, Ton. ya. yang dibayar. Nanti Jadi nanti sini di yang persidangan tolong ada gambar juga. Kita biar hanya gambar dulu di sini supaya bisa membayangkan ketika bertanya, simpan di sana. mungkin itu Bu ya gambar hasil pemeriksaannya. Artinya kan kemungkinan aja ada yang tebal, ada yang kurang. Jadi Memang kalau- variasi kan tadi dibilang, variasi. Cuman mutu beton ini memang bukan K250. Sorry. Di sini K175. Oh, kasar 75. Tidak Pak Jaksa, ini harus sampai ke sana, ini nih. Mana aja? Sampai ke sana. Karena saya lihat yang ini sampai ke sana. Iya. Oh, Kan sambung semua dia Kak, lurus, harusnya lurus. Kalau yang ini Lurus kayaknya dan tidak deh. sama tebal. Yang ini tidak sampai ke sana deh Sampai, ya. Oh, sampai ya. tertutupi. Tertutup itu ya. Iya. Oh iya. Yang dilihat lagi. Nah, itu ahli ini kan ada 3 kaplingan ini. 3 kaplingan cukup besar. Jalur yang tidak sesuai dengan RAB tadi atau tidak sesuai dengan K175 tadi itu Yang ada mana berapa saja? jalur setiap kaplingan ini. Biar supaya jelas gitu. Sudah kami lihat semua. Ini tidak Tidak sama sesuai. tebal. Dia harus sama tebal. Nah kalau satu unit begini tidak sama tebal kan mana bisa kita volumenya. Pengukuran itu kan harus
Jadi harus ini sesuai. ke ini tidak ini ya, yang menurut ahli ya, ini Iya. tidak sama tebal, ini itu tidak sama kali yang ini ya, Iya. tidak sesuai ya. Intinya kalau rabat ini untuk apa? Pembatas. Ini Hanya untuk pembatas. ya. Ya. Tidak untuk sampai digunakan orang jalan. Ini seperti ini, Bu. Jalan. Untuk jalan inspeksi. Jalan inspeksi. Ini kan nanti ditaruh tanaman, Bu, di tengah, seperti yang di atas. Tanamannya udah jadi. Jadi orang periksa di rapat Nah, ini seperti ini, Bu, ini. Tulis-tulis titik. Iya. Ini yang Ini kita kan lihat tebal, pas ini. yang ke-10. Ini. Jadi Terus di bawah semua tidak ada pasir. dikombinasikan dengan batu. Nah kan tidak boleh harus ada batu-batu besar gini, beton. Tidak boleh. Makanya ahli, maksudnya kami diidentifikasi berapa jalur, misalnya ini yang tidak sesuai, jangan diakumulasi Semuanya semua. kami sudah periksa. Tapi faktanya ini kan ada lebih Iya, dari saya 10. lihat di kami Ini mungkin kemarin dari 14. beberapa Ujungnya, Pak, tempat maksudnya ujungnya mungkin Ujungnya sampai 10 saja. tapi kesananya tidak sampai. Waktu itu ahli setiap item ini, Pak. Iya, kami 100%. periksa. Artinya kan kita Dilakukan. menentukan di mana ada kurang, di mana ada Satu lebih. persatunya maksudnya ya. 100% atau tidak, atau memang apa Hanya namanya? beberapa titik ahli dari 3 kaplingan ini izinnya terhadap 3 kaplingan ini apakah ahli mengukurnya terhadap satu persatuan keliling Itu kan ada atau beberapa terhadap ini, core ada strip level ini. titik-titik saja? Level bawah ini, level tengah, level atas itu kami lihat. Ya. Jadi terus kami temukan itu kan keminannya adalah ketidakrapian pekerjaan. Dia tidak boleh dia kerja seperti ini. Ya. Oke, Iya. tidak rapi ya. Dia harus lurus dan sesuatu yang diawasi oleh MK itu kan harusnya hasilnya bagus, Pak. Dia seperti ini. Kalau Kerapian saja atau ada Iya, namanya ada. lagi? Kurang. Kerapian Kualitas. ada nomor 1 kerapian, terus kedua ukurannya tidak seragam. Kerapian seperti ini kan tidak seperti ini pekerjaan. Kita bandingkan pasangan batu yang di depan nanti kita bisa lihat hasil pekerjaan seperti apa. Mutunya Kak. Ya. Kualitas. Kualitas kemarin rapat beton kami uji, dia tidak masuk. Tidak masuk juga. Berarti dari pengukuran itu yang ditemukan kekurangan volume dan mutu. Dari lebih ke mutu. Kalau untuk open area mutu. kalau volume Mutu ini kan tidak dari kurang. mutu kekuatan atau mutu hasil pekerjaan. Hasil pekerjaan juga termasuk. Tapi dilakukan komponen volume juga ya. Komponen mutu. Lebih ke mutu hasil pekerjaan Ya, ya Pak ya. ya. Volume tidak ya. Ya. Kalau dari keahlian itu penyebab sampai terjadinya seperti ini apa? Pengawasan yang lemah. Lemah. Ya. Pengawasan. Ya. Ya. Pengawasan dari pihak mana ahli? Dari MK. Pengawasan MK. Pengawasan MK. MK aja kah atau juga penyedianya? Kan yang kerjakan penyedia. Tenaga teknis penyedia kan ada. Maksud saya supaya dengan konsultan. potong-potong Karena yang ya. kerjakan penyedia. Mau MK sehebat apapun kalau penyedia tidak mau dengar apa yang MK mau kan Ya. Nah, juga. kalau teknisnya, Pak, dalam kerjaan-kerjaan gini, apakah pengawasan itu hanya diberikan kepada MK atau kepada penyedia? Karena fungsinya MK itu ada di titik Menjamin, mana? betul. Penyedia itu kan menjamin mutu. Nah, MK juga penjamin mutu, dibayar, ditugaskan, mengawasi. Jadi ya harus dia harus memastikan hasil pekerjaan itu sesuai gambar, sesuai mutu, sepakati dalam iya. Artinya penyedia secara teoritis dia mengharapkan pekerjaan itu oleh kontraktor itu harus gini, yang diawasi oleh pihak MK gitu, Pada pelaksanaan itu kan MK tetap mengawal. Nah, teknisnya. ketika mau pengukur untuk membayar harusnya MK juga menilai pekerjaan ini layak dibayar atau tidak. Kalau menyetujui, Saudara ahli, waktu lakukan pengukuran ini, sepengetahuan saudara ahli, ini siapa yang kerjakan? Penyedia sendiri atau di pihak ketiga kan? di informasi itu mereka subnya ke Sudah orang lain. luar. Ini termasuk bagian dari Yang pekerjaan disubkan. ya. Kalau disubkan, ini bagian dari pekerjaan inti atau bukan? Inti. Ahli juga memeriksa ini lebar jalan inspeksi. Iya. Yang dari lebarnya ya. Lebarnya berapa? 50? Berapa? Yang seharusnya di RAB, 50. RAB-nya berapa terus yang RAB-nya berapa, rilnya berapa? Kalau lebar tidak bermasalah. Ya yang bermasalah ini ketebalan ini. ketebalan saja. Harusnya kan ini pakai acuan, tidak boleh dia ini kan asal saja dia mengira-ngira.
harus pakai acuan semacam dari papan gitu. Dapat info nggak disubkan ke siapa itu? Ada berapa sih? Dari Pak Alif itu Oh ya udah. tidak tahu. Karena kan terkait tadi kata Pak DPU bahwa ini terkait dengan volume, lebar dan tebal itu kan terkait dengan volume. Ini yang disebutkan tadi oleh Pak. Tapi kan lebih utama kami melihat temu. Jadi mungkin sesuatu yang diawasi itu kan masa hasilnya seperti ini kan juga tidak pantas lah untuk dibayar. Jadi ada yang lebih jelek dari ini Bu, kita bisa lihat ke sana nanti hasilnya. Ayo Ada yang bandingkan. lebih ke sana ya. Bisa ada ke sana. Tapi walaupun jelek, Perbanding. untuk untuk kekuatannya itu bisa masuk. Itu kualitas. Kualitas, asas artinya. manfaatnya lah gitu. Jangan dulu rapi, nanti rapi gampang. Artinya beda ya. Secara teknik lah Kak. Untuk Ya, sementara kualitasnya kan yang kita begini bisa lihat masih masuk. bertahan. Masih bisa ya. Tinggal dia kurang rapi gitu ya. Asas manfaatnya dapat. Memang tidak ya. Kan dia seperti di lantai atas itu ya Pak ya. Rabat masih memenuhi syarat untuk persemaian. Masih Dia memenuhi syarat pakai ya. sebentar, Mas. Dia bisa dipakai untuk persemaian kan bukan berat. Memenuhi syarat bagaimana maksudnya? Nah itu masih memenuhi syarat seperti apa? Secara ahli harus tegas, ahli Iya. memenuhi syarat. Di satu sisi tadi secara mutu ahli menjelaskan tidak masuk mutunya. Terus Mutu saksi, yang saksi saya- menjelaskan, ahli menjelaskan Kan gini, memenuhi syarat. di kontrak itu kan ada aspek volume, aspek hasil pekerjaan, aspek metode pekerjaan. Nah itu semua kan dinilai. Kalau mau lihat fungsi, kita nanti lihat mungkin masih sementara masih tidak masih berfungsi. Tapi kan aspek-aspek itu kan juga mendukung untuk syarat pembayaran. Jadi syarat dimensi, mutu hasil pekerjaan, itu metode pekerjaan itu kan harus sesuai. Tidak asal bentuknya jadi, asal jadi ada gitu. Bayar, ya. Hanya untuk syarat pembayaran saja atau Ya. ini untuk juga jangka waktu tertentu bisa bertahan ya? Sampai ke sana tidak? Dari kalau Umur ini konstruksi. bisa kan kalau apa bisa berpengaruh kan kalau ini kan bisa lapuk cepat lapuk kalau dia kurang. Ini kan kelihatan putih gini, Bu. Kalau dia semennya kaya kan dia tidak warna putih. Gini. Ini kan dia seperti pakai tanah putih, dia tidak pakai. Gampang-gampang Pasir, ini ya. ya lepas ya. Jadi untuk yang ini semua dianggap tidak layak dihitung, dibayar. Ya. Untuk semua apa ini tembok apa Tembok ini? penahan. Semua tembok penahan tidak layak Jadi ada dibayar. komponen Aset tembok izin, ya. penahan, rabat. Nah, Ya, Saya sudah izin dia. Enggak, karena ini pinggir. Jadi hitung Ini lagi pinggir sebagai pasti. negara. Sudah dihitung kok. Tapi kalau hanya untuk jalan, ini kan di titik Pak. Kan ini rabat ini fungsinya untuk jalan ya, aja. kalau Hanya memang untuk inspeksi fungsinya tanaman-tanaman. seperti itu Pak, kalau kita berpegang teguh Pak, misalkan yang penting bisa dilewati. Iya. Tidak perlu kontrak Pak. Kita suruh orang ini Iya. kerja saja Pak. Mengisi maaf. Jadi Siap. gunanya kontrak itu kan dia mengikat dari berbagai aspek. Pendapat ahli untuk pekerjaan berpedoman dari item ini tadi kontraknya. dari tiga dimensi pendapatnya bagaimana? Layak dibayarkan atau tidak? Tidak layak. Karena ini kan pertama secara umum kita yakinkan itu dengan dibiayai APBN. Terus dikawal oleh MK yang dibayar mahal, yang harganya kan lebih tinggi daripada pengawas biasa. Ya, harusnya hasilnya tidak seperti ini. Ya, oke Pak. Tadi Pak katakan ketika jaksa bertanya tidak layak dibayar Pak. Tapi sekarang bagi pengelola Bappedas itu dia mengelola bagian-bagian itu dan dia sudah melakukan semua asas manfaat. Ya. Artinya dia bisa melakukan inspeksi terhadap tanaman-tanamannya Betul. dia Ya. terhadap bangunan ini. Ya, mohon maaf kami khusus ahli Ya. menilai dari aspek Menilai itu ini Pak, saja, kontrak itu. Oke. Mohon maaf. Kalau kita Tapi melihat- asas manfaatnya Ya. ada. Ada asas manfaatnya. Kan tidak layak dibayar. Kalau nanti ada misalnya ini dilelang atau dikontrakkan lagi, Ya. masih bisa tidak? Apa Harus dirombak. memang harus dibuang ini semua? Harus dirombak. Ini kan dikerjakan ulang supaya dia lebih awet lagi. Ini kan sudah kita lihat sudah masuk di mau rapuh ini kan. Kalau bukan dibongkar ulang, ditambal sulam saja untuk dia Atau tetap awet, cukup bisa cukup dibikin sampai Jadi ini rapi? kropos ini Jangan bisa kakak. lihat ini, Bu.
Dia cukup dirapikan, Iya. cukup dirapikan atau dia memang tidak bisa lagi untuk Masuk di dalam kerusakan yang diteruskan. harus dikerjakan Itu ya. jadi baik. Memang Iya. dia tidak layak bayar dan harus dikerjakan ulang. Iya. Sudah. Yang ini ada lagi temuan lain? Hanya itu? Sudah. Ini Oke, lanjutnya kemana kita? ke reservoir. Ini maaf ya sekalian ya, terkait ada ini apa ini yang tinggi-tinggi ini? Ini Sprinklernya. Dia apa nih? Reservoir, ya? Reservoir. Reservoir. Ini reservoir. Reservoir ini dia masuk. Simpulannya ini langsung to the point ini. Item organik beton sudah masuk semuanya. Ya, dari bagian bak ini tidak memeriksa terus komponen penyaring air itu sudah diisi material penyaring. Itu kan harus terisi koral Komponen penyaring. Dan ternyata Tidak pernah diisi air. karena apa? Tidak pernah diisi air karena memang diisi botol. Belum pernah diuji coba. Oh, Jadi belum pernah setelah pekerjaan selesai tidak diuji coba. alasannya berfungsi atau tidak kan? Iya. Harusnya diuji coba untuk pembayaran. Jadi belum pernah diuji genang ini. Jadi yang kami cari lapisan kedap air, lapisan waterproofnya, itu kan harus integral namanya, beton integral, jadi harus diaduk bersama dengan campuran. Nah ini faktanya mereka hanya oleskan gitu, dicatkan gitu. Saudara Ali kemarin waktu datang ke sini kan kita sempat coba isi air sampai ya, itu sebenarnya di sini juga. Nah, itu waktu dicoba isi air, ternyata tadi air bisa diisi seperti itu ditambah permukaan airnya kan turun dari sini berapa kali? Sudah tidak isi yang di sana kedua. Sini juga. Pak Ade, kemarin kami isi sini tuh. Sini aja. Sini air juga isi. Terus turun airnya. Turun. turun dalam berapa hari gitu atau jam aja? 3 hari 3 hari ya. 10 cm. 15 ke pohon atau yang Apa? 15 cm. Apa itu bukan karena ini apa namanya penyerapan puri-purinya itu puri-puri. Karena tidak pasang itu tadi. Tidak boleh Ya karena saya biasa lihat juga ketika orang baru membangun ketika isi air pertama puri-purinya masih terbuka. Jadi menyerap ke dalam ya. Nanti kalau tolong mengisi dia bertahan Pak. Nah itu tadi bagaimana? Nah, itu kan harus mereka lakukan ketika serah terima. Jadi diuji dulu di rendam. Nah, yang kenyataannya kami yang menguji rendam waktu itu. Nah, waktu itu kami temukan bocor tidak dari luar. Ada rendes, ada rendes. Sampai kita takut meledak. Jadi ada yang karena ini kan harusnya reservoir itu ada kisi-kisinya yang mengisi bagi tekanan. Ketika turun air sampai 19 cm 3 hari itu, apakah memang karena rembesan atau memang karena serat atau air semen itu juga kan ada poli, dia bisa meresap ke bawah, turun ke bawah. Nah, itu karena Beton itu harus ke depan. Dia tidak boleh ada istilah pori itu malah berbahaya. Tidak boleh ada pori. Pori itu harus minim. Beton. Kalau tembok mortar biasa, plesteran yang bisa menyerap. Tapi beton mungkin nggak karena rembesan itu karena keringat uap. Kan air kan dalam hati suhu tertentu dia terus semua. secepat itu tidak mungkin. Kalau kita kuas ya air bisa 15 cm dikali luasan itu kan berapa meter kubik? Luasan segini aja. segini Pak. Iya, 10 segini, 15 ini. Kita jangan lihat yang dikit, tapi kan kita lihat luasan ini Pak. Luasan airnya banyak sekali. Ini satu gedung sekolah. Apaan itu sekarang isi air pada saat kami turun. Ya, kami turun itu kami suruh tangki isi, terus diamati. Kami beri tanda itu pakai pulpen, spidol. Berapa hari itu diamati terus penurunan. Itu untuk ini kan. Yang dirasakan amatan itu apa sebenarnya faktor pembesar? Apakah memang karena rembesan kejadian tadi atau karena penguapan? Itu betul.
Untuk secara ini Pak, Karena untuk betul sehingga secara terjadi penyerapan itu ya Pak ya. Ya, untuk secara normalnya, ya loh, dia misalnya memang harus dulu itu masih batas saja atau dari Oke. luas 15 cm berapa lagi? kali dalam 3 hari. 3 hari 15 cm. Iya. Seluas ini. Artinya Artinya rata-rata 5 cm untuk per hari seluas ini ya. Ini kan terlindung atap, tidak terpapar sinar matahari langsung. Penguapannya kan harus lebih lambat. Memang air harus menguap, cuma kan tidak secepat Ya makanya saya tanya tadi untuk kenormalannya, untuk dia Batas kewajarannya. 5 cm, nah, Ya. itu masih Kalau wajar terlalu tidak? tinggi kayak gitu. Terus kami waktu itu lihat sudah ada yang basah di Luar. dinding gua dia. Kalau yang retak itu yang di sana, di reservoir kedua itu retakannya malah banyak. Mali kan ini merembes itu karena retakan atau memang karena apa gitu? Kita kan nggak tahu, kita bukan dari tempat itu. Jadi beton itu Pak. Pertama dia fungsi tetap dulu kalau memang mau difungsikan untuk menampung air. Tidak boleh retak. Tidak boleh retak. Kalau retak itu berarti ada sesuatu yang bergerak di sini. Bisa jadi karena mutu betonnya rendah, fondasinya yang bergerak di bawah. Tapi ini kan karena tekanan ada air di sini. Seandainya mutu beton tercukupi dan memadai, apakah emang ada potensi juga air bisa menguap? Bisa. Bisa. Karena air itu kan Nah, cenderung tadi kan ditanya sama majelis, apakah ada tolak ukur kewajaran terhadap pengurangan air? Itu yang kita tanya itu dulu. Iya, Ada tolak ukur kewajaran tidak? ada. Cuma saya tidak bisa nanti cari tahu Nanti ya, Maksudnya ketika sudah melihat ada rembesan yang kemudian ada ini dikembalikan isi airnya sehingga kita lihat lagi besok atau misalnya masih terjadi rembesan atau tidak, itu dilakukan atau tidak? Apa hanya satu kali itu? Oh 3 kali itu ya? 3 hari, 3 hari ini akhirnya hari ketiga 15 cm, artinya tiap hari rata-rata 5 cm. Ya kan 15, 3 hari itu 15 cm yang ininya berkurangnya ini dengan mengisi pakai tangki ini seharian. iya Ya, betul. Tidak, maksudnya kan itu pengisian pertama. Nah, itu. Pengisian Ya, pertama. benar itu. Biasanya kan kalau bangun bak itu kan pasti Iya. terjadi rembesan pasti. Tidak boleh. Nah, Benar. iya. Betul, Maksudnya sama sekali tidak boleh. ketika itu namanya juga bangunan baru biasa. Saya orang-orang awam. Iya. Biasanya kemudian diisi lagi yang kedua itu sudah tidak. Iya. Makanya saya seperti itu. Nah, itu. Makanya ini karena Kan harus ada mohon izin Kak. Iya. Ini kan pengujian yang kita lakukan setelah pekerjaan selesai. Sudah selesai. Nah, yang Ibu yang mulia tadi jelaskan itu kan harusnya di commissioning test Iya. sebelum iya. dilayarkan, Iya. tapi itu kan tidak dilakukan. Ya. Tidak dilakukan. Ini kan ahli hanya menguji pekerjaan, bukan iya. iya. Menurut Itu ahli. tidak dilakukan. Tapi sama sekali kan ini hanya sampel, artinya uji cobanya sekali, Pak. Ya, Uji diisi. coba yang ini jangan dulu, commissioning test. Benar. Tidak seperti itu. Artinya komisioning tes itu kalau mau dilakukan minimal 2 atau 3 kali supaya diuji benar ini. Nah, kalau dilakukan, Kalau hanya dilakukan sekali, Pak, bangunan mana? yang dilakukan Kalau oleh saya ahli lihat, itu bukan termasuk dalam commissioning test. Ini pekerjaan untuk menguji beton dan kelayakan. begini Pak, Ya. di bangunan manapun Pak pernah ketika isi air pertama dia akan turun. Pak. Dan itu Ini kan terjadi bukan setelahnya diuji setelah Iya, belum pembayaran. Iya. Karena dokter cedera. Satu lagi, ada item mahal ini. ada item pekerjaan yang tidak dikerjakan. Beton, istilahnya kan. Waterproof integral. Jadi Oh, dia jadi itu ini khusus memang ya. tidak dioleskan, tapi dicampurkan menyatu. Nah, yang ada yang terpasang sini tidak ada. Tidak ada waterproof itu. Apakah ada pengujian? Itu dalam yang dalam dilakukan? perencanaan memang sebagai waterproof. Iya, di sini dibayarkan waterproof, tapi tidak ada waterproof. Dan waktu itu ada pengakuan dari MK memang itu dikerjakan secara Ada cat saja ya. Ada catatan yang menurut MK. Seandainya kalau waterproof dia nanti meremes tidak? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Kalau waterproof integral tadi itu, Jika waktu komisioner tes waktu itu ada sudah harusnya tidak boleh dibayar. Karena kan berapa meter kubik air dalam sehari yang Nah meremes. ini Dia artinya tidak boleh, beton tidak boleh karena nanti yang berbahaya apa? Tulangannya di dalam, dia tidak boleh basah tulangannya itu. Tulangan baja ya. Tidak boleh basah. Basah itu kan terkorosif, Iya. meledak dia kalau pecah ini, kalau penuh. Bahaya. Jadi sama sekali tidak boleh ada rembesan.
Dia harus tetap 100%. Karena dia selain menahan air, juga dia harus melindungi si tulangan di dalam tengah ini. Tidak boleh dia tidak boleh tersentuh air si tulangan dasar ini. Saya mau tanya, untuk terkait luasan seperti ini, ya kan? Karena ketika ini memang dibuat seperti ini, penampung air ini, apakah ini memang sudah produknya MK ya? Iya. Ya, MK ya. Ya. Nah, dengan luasan seperti ini, kemudian diisi air yang punya tekanan, apakah memang mungkin luas segini ini diisi air itu tadi dengan kondisi spek bangunan itu, menurut ahli? Jebol atau tidak? Jadi kalau untuk spesifikasi reservoir itu harus ada dinding kisi-kisi. Ya, sekarang yang begini ini, yang bangunan ini memang bisa tidak dipakai dengan normal kalau memang untuk fungsinya untuk menampung air. Apakah memang MK ketika itu membuat desainnya salah gitu loh, harusnya nggak begini loh, dia perlu atau kisi-kisi tadi atau bagaimana? Jadi yang konsentrasi. Jadi Intinya gini, dengan bangunan ini memang mungkin tidak sih nampung air. Nah, dengan tanya mutu dulu. yang kita temukan ini kami khawatir. Nggak, dengan desain ini memang dimungkinkan nampung air Tidak boleh. segitu. Ya, Dengan desain ini Bapak, ini kan sudah dibangun, ya toh, lepas dari mutu ya. Dengan bentuk begini, bisa tidak memang dia dipakai untuk menampung sebanyak itu air, gitu loh. Ahli ini yang jawab. Jadi air ini kan kalau dalam suatu tempat tampungan ini kan dia menghasilkan tekanan ke segala. Iya, Jadi harus makanya. ada dinding pemisah. Jadi dia punya desain sebenarnya Ya, nggak ada pas. kisi-kisi selang siling ini. Jadi semua kali tekanan. Pak, pertanyaan Ibu Hakim tadi itu benar, Pak. Apakah ada yang misalnya ini dikerjakan sesuai dengan spek itu dengan desain Nah, iya. ini? Makanya kalau desain ini dikerjakan, memang semua tidak dia menampung air segitu, enggak? Hah? Tadi. Memang berarti memang Karena desain dia nggak kan waktu itu benar. dia menguji setengah. Dan Sudah nggak kuat. perlu kami ragu. Iya. Jadi memang desain ini nggak boleh begini ya. Ahlinya kontraktor juga harus bisa mendeteksi. Jadi walaupun nggak bocor pun kita juga ngerti. Layak tidak. Begitu. Harusnya siapa bisa deteksi? Mohon maaf, jadi tidak sepenuhnya tidak betul NKRI sebagai penerima. Tapi kontraktor kan ada ahli yang dia penawaran perannya di situ. Oh di situ ahli harusnya memberikan saran atau masukan terkait. Di Permen PU tentang pengawasan bangunan gedung itu ada daftar simaknya itu penyedia wajib Pala itu ada air ya? Di sini ada wajib dipakai. Saya orang awam ahli ya, maksud saya kayak gini, biasanya pemahaman saya kalau bangunan baru pasti merembes, tapi kemudian jika isi lagi kemudian tidak merembes. Makanya itu yang tadi saya tanya, apakah ini pernah sempat kosong kemudian diisi lagi, merembes, diisi lagi, tetap merembes atau tidak? Dia punya bodi, dia nggak boleh begini. Dia nanti menahan beban air segitu banyak. Jangan begini model bangunannya gitu loh, sarannya ahli. Tapi karena memang Sesuai yang kecil saja terus harus ada. Nah, beda keseluruhan fisik Ini kan ada yang bagian besar, ada yang bagian di sebelahnya. Selalu batas. Itu bagaimana? Untuk pengendap. Nah, jadi airnya masuk duluan ke sana, lewat filter, lalu masuk ke sini. Ini juga ada tahu ya. Dari sebelah ini. Ya. Dan sebelah ini, Ya, sebelah ini kan ada penampungan juga. Di tengahnya ada filter yang di Itu harus terisi koral, tidak di koral. Ini sudah ada kosong Oh, semua. tidak diisi koral ya. Makin saya mau melanjutkan pertanyaan Majelis bahwa mengatakan apakah dengan kondisi bangunan ini bisa diisi air atau tidak? Jawabnya ragu, diragukan. Secara Itu full, itu full. Ya. Tengah bisa. Terus harus ada ahli sebutkan harus ada bangunan spesifik yang menahan bukan itu. Ya, toh? Saya analogikan untuk kolam renang. Di Senayan itu alangkah besarnya itu kolam renang. Melebihi dari ukuran ini. Tidak hanya segitu di bawah. Kami tidak Yang mau saya maksud, memungkinkan nggak? Saya mau melanjutkan, memungkinkan nggak dengan kondisi bangunan sekarang, walaupun tidak ada kisi-kisinya, saya baru lihat, walaupun tidak ada kisi-kisinya, mampu nggak menampung air atau tidak? Kalau mampu,
berapa kira-kira volume yang bisa ditampung? Kondisi bahan sekarang Bisa penuh atau setengah atau Bahan tidak? makanya lihat bahannya Pak. Kondisi real sekarang Berani. sama sekali tidak bisa, atau bisa setengah, Dari bisa isinya beda, 30. Pak. bodi dengan mutu betonnya. Iya. Mutu betonnya sekian Isinya kita kami temukan. berani. Sampai full ya. Sudah berani. Sesuai RAW maksudnya ya, nggak bisa. Berarti ini tidak jaminan dong, harus ada, Ya. karena saya Dia harus menganalogikan didukung dengan dengan beton, mutu beton juga harus masuk. Ah. Kalau mutu Kalau tadi dia kalau mutu isi betonnya berapa? masuk, Isi mutu beton berapa? masuk dari menampung air. 120. Bukan, maksudnya mutu beton di sini, bukan mutu beton yang ini. Maksudnya beda lagi, dia harus lebih kuat lagi mutu Ya. betonnya, bukan yang ini Ya. Bapak, bukan ini, kakak. Maksudnya pengertian Itu mutu beton seperti yang ini. Gitu. pengertian mutu beton yang ditemukan ini seperti apa, Pak? Oke. Dan tidak mencapai K250 dari dinding. Apalagi dia nggak kan nyampe K250. lantai dinding ini kan beton bertulang semua. Ah, Kami uji luar dalam kemarin. itu dipecahkan, dirusakin, Ya, pakai hammer test. pakai hammer test. Tapi yang bisa Nah, tentang tulang tadi, tulang isi-isi Pak, itu apakah kewenangan MK ketika dilakukan pengawasan dia bisa tanya kepada tumpor atau kontraktor atau kewenangannya siapa? kan gini, ini kan produksinya juga. Ya, ada saya. Kontraktor harus bisa menilai ahli ajaran ahli kontrak. Kalau dia tidak sesuai, ya bisa sesuai. Jadi dia sinergi, tidak bisa satu arah. Sekarang ke mesin yang Kita sudah tahu tadi, ini sudah tidak masuk. Jadi mereka tahu. Kita mesin lagi. Ya. Tanya Pauline. Kalau beton ini masuk, ini kan sudah asli dikerjakan. Ini masuk. Dan ini tidak kuat ya. Di belakang kau juga. itu semua. Bagus. Ini ada banyak lubang. Ini namanya jalan water. Itu satu satu. Wih, sana. Kalau ini, yang ini dibuka kemana? Saluran ini kemana? Jadi ya, kalau kita buka sprinkler sana jadi tidak? Itu hidup tuh. Ah, coba yang ini. Kakak, Ini yang ini Pak. jalan kok. Nggak terlalu lama, Bang. Ada umur ekonomis sih. Kalau yang di sini jalan ya, pacar saya. Jalan ya. Ya, yang bagusnya seperti itu, Kak. Yang utama itu. Ya apa? Ya, oke. Gun rain impact. Pokoknya kita terima. Gun rain impact. Isi ekonomis ya, Pak ya. Gun rain impact. Isi ekonomis ke depan deh. Sekitar sini ya. Semua. Sampai ke sana mana? Oh, open area sudah. Kanannya kurang, kalau yang di atas sudah kecil. Yang open area sudah manual sudah. Ya itu sentralisasi pompa ya. Ini kan sampai depan sana, sampai pintu depan sana. Itu bukan dari sumur ya, dari air panas. Ini kan ada sumur bor di belakang. Di belakang ada sumur bor juga ya. Tapi dia tertutup. Oh, Sudah ini sudah. Pas-pasan Bu. Ya harusnya gini nih, yang normal. Faktor umur lah itu yang mulia. Oh, yang sana ya, karatan karena kapur. Iya, faktor umur. Sana juga bukan usia ekonomisnya sudah. Jangan dulu tutup. Faktor umur kayak saya deh. Saya juga udah tua loh. Emang situ pompa. Iya loh. Kenapa langsung dimatiin? Takutnya nggak kuat ya lama-lama. Enggak, biar dia hidup gitu. Kalau di bawah kencang dia, tapi kalau sudah di area atas Dia memang butuh waktu sesaat untuk dia normal. Ini kan kerjaannya si Franky juga. ya. Tapi bisa dipakai. Cuma dia bikin jadi diesel. Ada 3 unit. Ada 3 unit, 3 jenis pompa. Iya, kalau ini pompa. Ini yang diesel. Oh, yang diesel. Tapi memang sesuai rak. Iya. Artinya terhadap reservoir ini berfungsi, Pak. Ya. Terhadap reservoir 2, mesin yang ini. Kalau mesin dieselnya fungsi. Rumah pompa dan ini yang mesin. Reservoirnya yang tidak. Ya, reservoirnya tidak. Kalau dieselnya jadi.
Nah, ini tidak temuan ya? Tidak temuan. Yang temuannya di electric pump itu. Electric pump sama reservoirnya Kak. Electric pumpnya yang terbakar saat commissioning itu. Oh, Itu terbakar waktu itu Bapak. Ada katanya dari teknologi dari situ tentu yang tahu. Jadi volumenya dari sana, itu ujung jalannya di sini. Di pertigaan ini, ya. Putar ke atas, nanti ini muter ke atas, ini juga ke atas. itu juga rusak ya Pak ya? Ya. Rusak karena apa? Karena terlalu tipis. Tidak Bu, material tadi itu dia tidak pakai agregat A atau agregat B, tidak sesuai. Dia pakai apa? Campuran lumpur dengan batu besar, warna kuning. Asal dia campur-campur saja. Iya, gitu batu-batu istilahnya ya, seperti ini kasarnya ya. kami temukan di bawah. Itu sudah dibawa ke lab juga. Yang batu paling besar seperti ini, paling gede yang bisa ditemukan. Nah ini begini kami temukan di setiap gali lubang itu pasti dapat. Ini ketahuan kalau digali ya. Ini sudah saat ini kelihatan ini muncul ini nongol. Ini besarnya nggak boleh. Berapa Ini. banyak yang udah begini? Kita sampel titik-titik kita ambil kemarin. Dari sini kami di atas saja kami 2 kali, di depan sana di pintu masuk juga kami gali. Kurang lebih 10 titik. Ya. 10 Apa ini tidak akibat terlalu lunak, Pak? Iya. Buat air. Ini jalan sepi Pak. Iya, iya, artinya benar, Pak. Tapi kan ini dia menurut air. Tapi tidak menggenang sini kan? Air kan lewat airnya di sini. Kayaknya mengenang ini. Daerah mengenang. Ini Pak, ini lihat saya kelihatan ini material nggak boleh. Semua ini. Iya dari kelas A tidak boleh ada material seperti ini. Anu Pak, apa dengannya? Kata Apa namanya terlalu panas juga? Nggak ngaruh. Kemarin aja hujan. Iya, makanya kemarin hujan, tapi nanti sampai Oh iya. AC ini mahal Bu AC. AC itu untuk jalan kota. Ini volumenya berapa meter, Pak? Semua ini. Satu jalan. kurang lebih 1,5 kilometer. 1,5 kilometer. 1.500 meter ya. Ini kelasnya untuk jalan kota, bukan untuk jalan-jalan Kan sore. keliling Jalan Pak ini kota. naik itu aspal itu Maksudnya atasan semua aspal. rusak ini ya, Pak? Iya. Ada Yang beberapa mana-mana. Beberapa 10 titik ya titik. Pak. Hanya beberapa titik. berapa titik yang kayak gini Pak? Ya, maksudnya sepanjang badan jalan. Apakah atau sampai hanya area beberapa- itu, Pak? Titik-titik aja, Jadi Pak. dari semua test pit yang kami buat itu kami temukan material yang sama. Sama dan memang tidak ada bukti request material, tidak ada bukti pengujian material. Saya tidak ahli. Kalau ini terjadi di sini, kalau ini dengan kualitas yang sama semua sepanjang badan jalan, kenapa nggak terjadi di situ? Ini hanya terjadi di sini. Apa jawabannya? Ya, Jalan tapi ini jalan sepi juga tidak ya, Pak? rutin, iya kan bisa Beban jalan juga kan nggak diinjak. sudah mulai rusak. Dia akan berumur pendek. Ini harus dirapat juga Sampai ini. area kita tadi. Enggak, sampai ujung sini kan. Sampai sana. Ini pertigaan itu. Tadi naik ke atas. Kakak, itu Ini kan bisa lihat Pak, retak semua. Lihat pelan-pelan, Pak. Iya, maksud aku kalau nggak bersamaan gitu loh. Kalau ini yang sama. 1,5 kilometer itu, Pak Ali. Pasti bersama. 1,5 kilometer itu dianggap semua jalan Ya. atau hanya mau titik-titik yang rusak? Tidak. Semua jalan dianggap tidak Karena suspek. sama kontraktor dari hasil uji material sama semua. Kedua, kontraktor tidak bisa menunjukkan approval material. Kalau memang dia yakin waktu dia menggunakan material yang betul, dia tunjukkan. Nah itu tidak. Waktu kami minta tidak. Dia tidak bisa Ya. Seharusnya kontraktor itu ketika misalnya dia mau belanja material, dia harus lapor ke siapa? Dia bawa sampel material. Ke siapa dia data? Ke MK ya? Tapi sudah baik kewajiban kontraktor. MK tanpa diminta juga nggak harus tahu gitu. tanpa diminta Itu dia harus otomatis buat kontraktor. ini. Ya. Sudah sadar dia. Jadi dia merasa itu saya mau bekerja itu harus meminta izin ke MK. Nah, syaratnya itu approval material. Bekerja, aduh, mana itu begini.
sudah oke, baru oke. Atau dikasih kesimpulan baru beli. Setiap hari. Ada material dulu. Ya, setiap hari. Tidak, material sudah disediakan. Nah, kalau disediakan itu dia di awal-awal dan kalau di Ini juga batu besar tuh temukan. Ini jalan ini dikerjakan terakhir atau awal? terakhir